Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Kamila dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Reza Fahri PMPD selaku Kepala Program Studi Pendidikan Sejarah, dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Anis Syafruddin Yusuf MPD PSD selaku dosen pembimbing skripsi saya. Di sini saya akan melakukan pemaparan kompilasi terhadap sumber-sumber dalam skripsi saya yang berjudul Kehidupan Sosial Ekonomi Perajin Tenun Kain Cual di Kelurahan Selindung Lama, Pangkal Pinang tahun 2010 sampai tahun 2019. Sebelumnya, sumber-sumber yang saya kutip ini sudah saya parafrase terlebih dahulu agar tidak terjadi plagiasi dalam skripsi saya. Adapun pembagian dalam kompilasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kompilasi pada bagian bab 1. Kebudayaan merupakan bagian dari kesenian yang ada di setiap daerah yang patut kita banggakan. Oleh sebab itu, yang menjadi karakteristik dari daerah atau suku itu sendiri, yakni kebudayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Kesenian adalah hasil yang muncul karena terdapat budaya di kehidupan masyarakat, sedangkan budaya terlahir karena masyarakat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan diturunkan kepada generasi selanjutnya, sehingga terlahirlah suatu identitas masyarakat. Di sini saya mengutip tulisan dari Kiswanto tahun 2014 dengan judul Kajian Motif Kain Tenun Cual Masyarakat Bangka, tesis dari studi kasus kain tenun cual di Kelurahan Selindung Lama, Pangkal Pinang, Bangka, Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut merupakan paragraf yang saya kutip. Selanjutnya, menurut Edward Bernard Taylor pada tahun 1832 hingga 1917, kebudayaan adalah suatu yang mencakup kepercayaan, kesenian, adat istiadat, pengetahuan, kemampuan, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Di sini saya mengutip Syahrani dan Kamil pada tahun 2022 dengan judul Budaya dan Kebudayaan. Tinjauan dari berbagai pakar wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. Di sini saya mengambil dari jurnal Crossborder volume 5 nomor 1. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 784. Kemudian paragraf selanjutnya, manusia dan kebudayaan saling ketergantungan. Manusia mengatur diri masuk ke dalam ranah sosial budaya sehingga membentuk pola masyarakat. Tanpa adanya manusia, tidak mungkin melahirkan suatu kebudayaan, dan sebagaimana sebaliknya tidak mungkin kebudayaan berkembang tanpa campur tangan manusia. Di sini saya mengutip dari Kistanto tahun 2017 dengan judul tentang konsep kebudayaan dari jurnal Sabda, yaitu Jurnal Kajian Kebudayaan dengan volume 10 nomor 2. Adapun kalimat yang saya kutip selanjutnya, dalam kehidupan manusia banyak dijumpai berbagai keanekaragaman budaya. Hal ini disebabkan manusia yang terus berupaya akan menjaga eksistensinya dalam kehidupan yang menganjurkannya untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Di sini saya mengutip dari Nadlir tahun 2014 dengan judul Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal dari Jurnal Pendidikan Agama Islam dengan volume 2 nomor 2. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 301 sebagai berikut. Kemudian salah satu bentuk warisan budaya khas Indonesia adalah kain tradisional. Dilihat dari bentuk desain, motif, serta teknik pembuatan yang tertera pada tiap-tiap model kain tradisional yang mengandung makna filosofi dan keunikan tersendiri.
Sejak zaman dahulu, kain Indonesia dikenal sebagai dunia wanita yang mengandung arti bahwa proses pembuatan kain hanya diketahui oleh wanita saja. Kualitas serta keterampilan dalam proses mewarnai kain atau benang akan menjadi rahasia dan keunikan tersendiri untuk dibagikan kepada keturunannya, sehingga keunikan yang menjadi ciri khasnya akan selalu melekat pada hasil karya perajin kain. Di sini saya mengutip dari tulisan Suhardini dan kawan-kawan pada tahun 2001 dengan judul Kain Tradisional Indonesia dari Proyek Pengembangan Produk Pariwisata. Diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Produk Pariwisata tahun 2001, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 1 yang berikut. Kemudian, salah satu daerah penghasil kerajinan seni kain tenun yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain disebutkan sebagai daerah penghasil timah terbesar, Bangka Belitung juga memiliki hasil kerajinan tenun yang menarik dan unik karena menggunakan dua teknik tenun sekaligus, yaitu teknik songket dan tenun ikat. Kain tenun ini pada masyarakat Bangka Belitung disebut sebagai kain cual, di mana kain cual ini memiliki motif yang menjadi ciri khas dengan perpaduan warna hasil pintalan beragam benang. Motif kain cual identik dengan lekukan serta hiasan yang terinspirasi dari flora, fauna, alam, dan benda yang ada di lingkungan sekitar. Di sini saya mengutip dari tulisan Wahyudi dan Saputra pada tahun 2014 dengan judul Didesain pola motif kain tenun cual Bangka dengan menggunakan metode fraktal dari Yogyakarta Proceeding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 1, kemudian menurut Magdalena dan Santoso, bertenun limar merupakan kegiatan gadis bangsawan Montok di Kampung Petanan pada awal abad ke-18. Karena secara geografis keberadaan kota Montok ini dekat dengan Palembang, sehingga membuat kain cual Bangka memiliki kesamaan dengan kain songket dari Palembang. Namun yang membedakan antara kain cual Bangka dan kain songket Palembang dalam hal teknik menenun serta bentuk motifnya. Songket Palembang lebih banyak menggunakan motif bunga seperti bunga cengkeh dan bunga cempaka. Sedangkan kain cual Bangka menggunakan motif dari tumbuhan hewan seperti bunga lukang, bunga sumping, bunga kenanga, kucing, naga, dan burung hong. Keberadaan motif-motif ini suatu dampak dari adanya akulturasi antara penduduk masyarakat Melayu dengan Tionghoa. Di sini saya mengutip tulisan dari Magdalena dan Santoso tahun 2019 dengan judul Strategi Mengenali Motif Khas Kain Tenun Cual Bangka dengan AHP dari Jurnal Informatis Jurnal dengan nomor volume 1 nomor 3. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman nomor 1. Selanjutnya, menurut sumber tertulis, cual berasal dari kata yang berarti celupan awal pada benang yang diikat kemudian diberi warna. Dengan demikian, dalam artian kata cual ini adalah celupan benang pada proses awal benang mori yang diberi warna selanjutnya dicelup atau diikat. Setelah zaman semakin berkembang, kata cual menjadi sebutan masyarakat Bangka kala itu hingga sekarang. Di sini saya mengutip tulisan dari Rohana pada tahun 2008 dengan judul Kain Cual Bangka, diterbitkan di Jakarta, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 7 berikut. Kemudian
Awal mulanya kegiatan bertenun syal hanya diperuntukkan gadis berdarah bangsawan saja. Namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat Bangka menganggap bahwa tenun syal ini sebagai warisan budaya masyarakat pada umumnya yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Setelah memasuki abad ke-19, kebijakan yang mengemukakan bahwa kain tenun syal hanya diperuntukkan oleh kaum bangsawan saja mulai berubah, sehingga saat itu kain tenun syal ini sudah mulai diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat umum Pulau Bangka. Di sini saya mengutip tulisan dari Kiswanto tahun 2014 dengan judul Kajian Motif Kain Tenun Syal Khas Bangka, Studi Kasus Kain Tenun Syal di Selindung Lama Pangkal Pinang Bangka dari Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 3 sebagai berikut. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Kristiana di tahun 2018 dengan judul Studi Kain Tenun Syal Bangka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara spesifik bentuk kain tenun syal di Museum Ishadi dilihat dari sejarah kain tenun syal, penggunaan kain tenun syal, dan bentuk ragam hias motif kain tenun syal. Di sini saya mengambil dari tulisan Kristiana tahun 2018 dengan judul Studi Kain Tenun Syal Bangka dari skripsi Pendidikan Vokasional Desain Fashion Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kemudian riset selanjutnya yang dilakukan oleh Desi Natasari pada tahun 2019 dengan judul penelitian kajian motif tenun koperasi jual Maslina di Selindung Lama Bangka Belitung berdasarkan hasil penelitian yang membahas mengenai sejarah berdirinya koperasi tenun jual Maslina. Kajian motif kain tenun jual Maslina dapat dilihat dari teknik pembuatan, bahan baku yang digunakan, dan bentuk-bentuk motif kain tenun jual di koperasi jual Maslina. Adapun yang saya kutip sebagai berikut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Christiane Faresa dan Maureen Tarusan ini dalam penelitiannya tentang pengembangan motif kain syal khas Bangka untuk diterapkan pada produk fashion. Hasil dari penelitian ini yaitu kita melakukan inovasi baru terhadap motif kain tenun syal khas Bangka Belitung dengan menstilasi secara digital motif asli menjadi lebih berkarakter geometris. Selanjutnya yaitu kompilasi pada bagian bab 2. Yang pertama yaitu pada bagian 2.1, tenun merupakan hasil karya seni yang berbentuk kain yang harus dilestarikan di Indonesia. Proses pengerjaannya disebut dengan istilah menenun, yaitu gabungan antara benang lungsi dan benang pakan pada posisi memanjang atau melintang. Di sini saya mengutip tulisan dari Kevin
dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul klasifikasi kain tenun berdasarkan tekstur dan warna dengan metode KNN Computation dari Journal of Computer Science and Information System dengan nomor volume 3 nomor 2. Adapun bagian kalimat yang saya kutip pada halaman 86. Selanjutnya, kain tenun adalah hasil warisan budaya sebagai wujud pakaian tradisional bangsa Indonesia sejak dari zaman para leluhur yang sejak saat itu diperoleh dari hasil perkembangan setelah memanfaatkan rumput-rumputan dan kulit kain sebagai bahan pakaian penutup badan. Kain tenun di Indonesia merupakan salah satu kain khas yang dimiliki karena terdapat filosofi nilai budaya yang tergantung di dalamnya, bukan hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja. Keberadaan kain tenun di berbagai wilayah sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam upacara, adat, atau keagamaan di kehidupan masyarakat. Di sini saya mengutip dari tulisan Saputra pada tahun 2019 dengan judul Seni dan Budaya Tenun Ikat Nusantara, IAI Agus Salim Metro Lampung. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 1 sebagai berikut. Selanjutnya, dilihat dari perkembangan kain tenun di Indonesia, berbagai macam cara dan teknik yang dilakukan dalam proses pembuatannya, adapun bentuk kain tenun jika diklasifikasikan dari cara dan tekniknya, meliputi kain ikat, kain songket, kain lurik, kain batik, dan lainnya. Tenun merupakan suatu kearifan lokal yang sudah menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia, yang keberadaannya sudah terkenal di Nusantara hingga mancanegara. Oleh sebab itu, tak heran jika Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tenun terbesar dilihat dari warna, bentuk, ragam corak motifnya, serta jenis bahan dan benang yang dipakai. Di sini saya mengutip tulisan dari Charlie tahun 2000 dengan judul Tenun Ikat Indonesia dari Perpustakaan Museum Nasional. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman nomor 1 sebagai berikut. Selanjutnya, saat ini kegunaan kain tenun tidak hanya sebatas bentuk selendang atau sarung saja, akan tetapi peranan kain tenun sebagai bentuk produk fashion mulai berkembang. Transformasi kain tenun berkembang seiring mengikuti kebutuhan masyarakat yang dulunya hanya dipakai saat menghadiri upacara adat atau keagamaan saja, akan tetapi saat ini sudah menjadi pakaian sehari-hari. Sudah banyak perancang busana atau UMKM yang melirik tenun sebagai bagian karyanya karena tenun memiliki nilai estetik dan anggun. Dengan demikian, pemanfaatan tenun sebagai produk fashion dapat diiringi dengan usaha untuk mempromosikan kain tenun di Indonesia di mancanegara. Adapun tulisan ini saya kutip dari Nurul tahun 2012 dengan judul Pesona Tenun Nusantara yang diterbitkan di Jakarta dari Warta Ekspor. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 3. Selanjutnya, penyebaran kain tenun di Indonesia bukan hanya ditemukan di Provinsi Bangka Belitung saja, akan tetapi keberadaan kain tenun ini dapat ditemukan di berbagai daerah seperti contoh kain tenun geringsing yang ada di Bali, tenun songket Palembang, tenun pandai sikat Sumatera Barat, tenun tapis dari Lampung, tenun sesek dari Nusa Tenggara, tenun Lombok, tenun Kalimantan, dan berbagai jenis tenun lainnya. Adapun kalimat ini saya kutip dari tulisan Sari tahun 2019 dengan judul Kajian Motif Tenun Cual Maslina di Selindung Lama, Bangka Belitung. Dari Jurnal Kriya Seni, adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 3. Selanjutnya, tenun geringsing atau warta geringsing adalah salah satu bentuk kain tradisional yang berasal dari Bali. Kain geringsing ini berasal dari kata gering yang artinya sakit atau penyakit. Sing artinya tidak ada.
Jadi kain tenun geringsing ini dibuat oleh masyarakat Bali sebagai upaya untuk menolak penyakit dan desa Pakringsing adalah salah satu desa yang memiliki kiat untuk mencegah penyakit melalui kain geringsing tersebut. Kain geringsing ini dibuat dengan menggunakan benang yang terbuat dari kapas. Bentuk motif yang dihasilkan pada kain dibentuk menggunakan teknik double ikat atau tenun ganda, yaitu dengan cara mengikat benang lungsi dan benang pakat secara bersamaan. Alat tenun tradisional yang digunakan para perajin Bali disebut cak-cak. Adapun kalimat ini saya kutip dari Utami pada tahun 2014 dengan judul Tenun Geringsing Korelasi Motif, Fungsi, dan Arti Simbolik dari Jurnal Seni dan Pendidikan Seni dengan nomor volume 12 nomor 1. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 4. Selanjutnya, keunikan dari kain geringsing ini mempunyai ciri khas dari makna kain yang melambangkan spiritual. Hal ini dibuktikan dari komposisi warna, makna, simbol, hingga proses pembuatannya. Perbedaan pada kain tenun geringsing dengan tenun syal di mana warna umum pada kain geringsing ini berwarna putih, hitam, dan merah yang melambangkan karakter Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Selanjutnya, pewarna dasar yang digunakan perajin tenun geringsing ini menggunakan pewarna alami seperti darah binatang, getah pohon, kulit kayu, dan dedaunan. Adapun macam motif yang dihasilkan dari tenun geringsing ini seperti motif lubang, cempaka, wayang putri, wayang gebuk, pepare, sanan empeng, dan camplong. Adapun kalimat ini saya kutip dari tulisan Puspitasari tahun 2015 dengan judul Tenun Geringsing di Desa Tenganan, Pakringsingan, Karangasem, Bali, dari skripsi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 110. Selanjutnya, kain songket merupakan kain tradisional masyarakat Palembang. Kata songket ini berasal dari kata sungkit yang memiliki arti mengait atau mencungkil. Hal ini dikaitkan dengan teknik pembuatannya dengan cara mengaitkan kain tenun lalu diselipkan pada benang emas. Di sini saya mengutip dari tulisan Fiatra dan Trianto pada tahun 2014 dengan judul Seni Kerajinan Songket Kampung Tenun di Indralaya, Palembang dari Jurnal Ekspresi Seni nomor volume 16 nomor 2. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 172 sebagai berikut. Selanjutnya, keberadaan tenun songket di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya, di mana masa Kerajaan Sriwijaya pada saat itu sebagai pusat jalur perdagangan antara India dan Cina. Oleh sebab itu, banyak terjadi akulturasi budaya. Salah satu bentuk akulturasi budaya yang terjadi pada masyarakat Palembang adalah kerajinan tenun. Di sini saya mengutip dari tulisan Nurul tahun 2012 dengan judul Pesona Tenun Nusantara yang diterbitkan di Jakarta dari Warta Ekspor. Adapun halaman yang saya kutip yaitu pada halaman 4 dari berikut. Nah, kemudian Pandai Sike adalah bagian dari nagari yang berada di Kecamatan Sepuluh-Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat menyebutnya bahwa nagari Pandai Sike terkenal sebagai pusat kerajinan kain tenun. Keberadaan kain tenun songket di lingkungan masyarakat sudah menjadi ciri khas budaya di nagari Pandai Sike. Jika dilihat dari setiap rumah-rumah terdapat alat pembuat tenun yang bernama panta dan suri. Hal ini dikarenakan bertenun songket sudah menjadi mata pencarian utama bagi masyarakat selain bertani. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Idati dan Dahlia pada tahun 2020 dengan judul Kain Tenun Songket dan Fungsi Budayanya bagi Masyarakat Nagari Pandai Sike. Sini saya mengambil dari Arsip Indonesia Journal of Visual Art and Design dengan volume 1 nomor 1. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 2 sebagai berikut. Kemudian
Tenun pandai sike ini sudah ada dan berkembang sejak tahun 1850. Keberlangsungan dari hasil kerajinan ini tak heran jika pada umumnya berasal dari hasil warisan leluhur yang terus dikembangkan. Di sini saya mengutip dari tulisan Devi tahun 2015 dengan judul Sejarah dan Nilai Songket Pandai Sike dari Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, volume 2 nomor 1. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 21 hingga halaman 22. Selanjutnya, motif-motif pada kain tenun songket pandai sike pada dasarnya terkenal dengan dua ragam motif, yaitu motif cuki dan sungayang, di mana cuki berarti bagian pola motif dari kain yang meliputi bagian badan kain, kepala kain, maupun pola pinggir atau tepi kain. Contoh motif cuki ini sendiri meliputi cuki pucuk rabuang, berantai, dan bakaluk. Sedangkan sungayang adalah bagian dari corak kain songket secara keseluruhan. Ragam dari motif sungayang ini antara lain saik halamai, buah palo, dan tampuak manggi. Di sini saya mengutip dari tulisan Nurul pada tahun 2012 dengan judul Pesona Tenun Nusantara yang diterbitkan di Jakarta dari Warta Ekspor. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 4 sebagai berikut. Selanjutnya, keunikan dari songket pandai sike sendiri tercurahkan dari motif kain yang melambangkan bentuk flora, fauna, dan alam benda yang digambarkan secara dekoratif dan geometris. Ciri khas warna dari kain songket pandai sike juga memiliki keunikan di mana disesuaikan dengan warna pokok masyarakat Minangkabau, yaitu merah, hitam, dan kuning. Bahan serta teknik yang digunakan pada kain songket pandai sike menggunakan bahan dari benang emas dan teknik yang dikenal dengan sebutan tuhua, yang berarti dorong. Di sini saya mengutip dari tulisan Yandri tahun 2014 dengan judul Tenun Songket Pandai Sike dalam Budaya Masyarakat Minangkabau dari Jurnal Humanus, volume 13, nomor 1. Kalimat yang saya kutip ini berasal dari halaman 30 dan 31. Selanjutnya, kain tapis merupakan produk kerajinan tenun yang dihasilkan dari helai benang kapas dengan motif atau benang perak atau benang emas yang disulam menjadi pakaian tradisional masyarakat Lampung. Tapis dikenal sebagai kain tenunan yang bentuknya menyerupai kain sarung yang digunakan oleh wanita pada bagian pinggang ke bawah. Di sini saya mengutip dari tulisan Budiman pada tahun 2013 dengan judul Makna dan Nilai Budaya Tapis Inu pada Masyarakat Pesisir di Lampung Selatan. Sini saya mengambil dari Jurnal Patanjala, volume 5, nomor 3. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 520. Selanjutnya, kain tapis dapat dibedakan melalui bentuk dan corak dari motifnya karena bagi masyarakat Lampung penggunaan kain tapis ini tergantung pada kebutuhan upacara adat. Tapis diklasifikasikan berdasarkan 5 rumpun masyarakat suku Lampung, yakni kain tapis Abung Siwo Mego, tulang bawang, megopak, sungkai waikanan, rubian telu suku, dan sabaitan atau pesisir. Di sini saya mengutip tulisan dari Syarif dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Identifikasi Kain Tapis Mampu Menggunakan Ekstraksi Fitur Edge Detection, KENI, dan Klasifikasi Probability Neural Network, PNN, dari Jurnal Kepaduan, volume 2, nomor 13. Adapun halaman saya kutip yaitu halaman 115. Selanjutnya, kain tradisional asal daerah Nusantara Barat dikenal dengan tenun sesek. Bahan yang digunakan dalam menenun tenun sesek ini terdapat 3 macam, yaitu benang katun, benang emas, dan benang mercer. Pewarna yang digunakan oleh perajin tenun sesek sama halnya
dengan perajin di berbagai daerah lainnya menggunakan pewarna alami dan pewarna kimia. Pewarna alami misalnya dari tumbuh-tumbuhan, salah satunya menggunakan kulit manggis, disebutkan sebagai tenun sesek karena selama proses pembuatan terdengar suara sek-sek. Oleh karena itu, sesek ini menjadi nama khas pada bagian tenun Nusantara Barat. Adapun beberapa macam motif tenun sesek seperti motif sari, menanti, berbalas songket, motif tulang emas, motif sendala, motif pasumbayan, motif ragi berinci, dan motif ragi gernil. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Juniati pada tahun 2020 dengan judul Kajian tentang Tenun Sesek dari Desa Pringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dari Jurnal Sains dan Teknologi, volume 1, nomor 1. Adapun kalimat yang saya kutip, halaman 58 hingga 61. Selanjutnya, kain cual adalah kain tenun tradisional yang dikenal oleh masyarakat kala itu sebagai limar mentok. Disebutkan sebagai limar mentok karena awal mula keberadaan kain tenun ini ditemukan di kota Mentok, yaitu salah satu kota yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Konon katanya limar berasal dari kata limau yang artinya jeruk limau karena pola motif pada kain berbentuk bulatan kecil yang sama dengan tetesan jeruk limau. Kalimat ini saya kutip tulisan dari Magdalena dan Santoso tahun 2016 dengan judul Strategi Mengenali Motif Khas Kain Tenun Cual Bangka dengan AHP dari Jurnal Informatis volume 1 nomor 3. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 96 sebagai berikut. Selanjutnya, kain cual merupakan kerajinan kain tenun yang dibawa oleh Wan Akub beserta kerabatnya yang berasal dari Siantan, yaitu pada masa Kesultanan Palembang. Kepindahan kaum kerabat Wan Akub ini memberikan pengaruh baik dengan membawa keterampilan menenun yang disebut cual. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Rohana pada tahun 2009 dengan judul Kain Cual Bangka yang diterbitkan di Jakarta dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 7. Kemudian, kata cual dalam pengertian setempat berarti pencelupan benang pada proses awal atau benang mori yang akan diwarnai dengan cara dicelup atau diikat. Di masa perkembangannya, kata cual menjadi sebutan untuk kain tenun ini. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Sari tahun 2019 dengan judul Kajian Motif Tenun Cual Maslina di Selindung Lama Bangka Belitung dari Revise.com http://ac.id skripsi dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 3. Selanjutnya, perkembangan kain tenun cual ini membuat kain cual sudah bisa dibuat dan diposisikan oleh masyarakat biasa sebagai pakaian khas tradisional, sehingga fungsi dari kain cual ini bukan hanya sekedar untuk acara formal saja, kan tetapi bisa digunakan kapan saja seperti pakaian kantor, pakaian sehari-hari, dan juga bisa dijadikan sebagai produk cinta matang bangga untuk para wisatawan lokal maupun luar negeri. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Keswanto pada tahun 2014 dengan judul Kajian Motif Kain Tenun Cual Masyarakat Bangka dari Studi Kasus Kain Tenun Cual di Selindung Lama Pangkal Pinang Bangka dari Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun halaman yang saya kutip yaitu pada halaman 4. Selanjutnya, penggunaan kain cual sudah banyak digemari hingga menyebar di berbagai wilayah, khususnya di Provinsi Bangka Belitung seperti Tempilang, Nangka, Air Gegas, Jebus,
Dinding Panjang, Jelutung, dan Belitung. Akan tetapi masa kejayaan Kencol ini saat itu tidak berlangsung lama. Hal tersebut dikarenakan terjadi Perang Dunia I yang menyebabkan kesulitan pasokan bahan baku untuk membuat kain cual, sehingga sebagian para petenun harus mencabuti benang emas dari kain tenun cual lama untuk dipakai dalam tenunan baru. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Rohana tahun 2009 dengan judul Kain Cual Bangka yang diterbitkan di Jakarta dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu kalimat pada halaman 9. Selanjutnya, kain cual merupakan kain tradisional khas Bangka yang sekilas menyerupai kain songket Palembang. Hal ini dikarenakan pada masa itu masyarakat Palembang menyebut kain cual sebagai limar mentok. Yang menjadi ciri khas tersendiri dari kain cual adalah proses pembuatan susunan motif dengan mengkombinasikan antara teknik ikat dan sungkit. Masuknya teknik sungkit ke Pulau Bangka menjadi teknik utama dalam proses pembuatan kain songket ke dalam proses pembuatan kain cual Bangka menjadi bukti adanya pengaruh dari letak geografis yang berdekatan dengan Palembang, sehingga kain tenun cual Bangka memiliki kemiripan dengan kain songket Palembang. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Magdalena dan Santoso tahun 2016 dengan judul Strategi Mengenali Motif Khas Kain Tenun Cual Bangka dengan AHP Informasi Jurnal dengan volume 1 nomor 3. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 96. Selanjutnya, kemudian dapat dilihat pula perbedaan antara songket Palembang dan kain cual Bangka dari pola bentuk motifnya. Penggunaan motif pada songket Palembang identik dengan motif bunga seperti bunga cempaka, sedangkan pola motif pada kain cual dipengaruhi dari budaya Tionghoa yang terinspirasi dari tumbuhan, hewan, dan alam sekitar yang ada di Pulau Bangka, seperti bunga sumping, bunga kenanga, kucing, naga, burung, dan lain-lain. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Wahyudi dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan judul Redesign Pola Motif Kain Tenun Cual Bangka dengan menggunakan metode fraktal dari Proceeding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi di Yogyakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 25. Selanjutnya, Pangkal Pinang merupakan salah satu bagian daerah otonom yang terletak di wilayah timur Pulau Bangka. Secara administratif, Kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 9 Februari 2001. Kata pangkal atau pangkal berasal dari bahasa Melayu Bangka yang artinya pusat atau dulunya sebagai pusat dikumpulnya timah yang kemudian berkembang akhirnya menjadi pusat distrik, tempat berlabuh kapal, tempat pasar, dan pusat segala bentuk aktivitas masyarakat. Sedangkan pinang berasal dari pohon pinang yang tumbuh sejenis palma yang tumbuh di wilayah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. Masyarakat lokal pada saat itu juga memperjualbelikan buah dari pohon pinang yang saat ini menjadi nama daerah Pangkal Pinang. Sini saya kutip dari website pangkalpinangkota.go.id. Berikut merupakan website resmi yang saya kutip. Selanjutnya, kata demografi pertama kali digunakan oleh seorang tokoh bernama Aishel-Gould pada tahun 1885. Pada tahun tersebut, dia mengatakan bahwa demografi merupakan ilmu yang mengkaji segala bentuk yang dapat diukur terkait kondisi dan sikap manusia, yakni meliputi perubahan secara umum, fisik, dan kondisi moral. Jadi, demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk, terutama mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang terjadi. Di sini saya mengutip dari tulisan Harmadi pada tahun 2008 dengan judul Pengantar Demografi Modul 1. Adapun
Kalimat yang saya kutip ini pada halaman 1.2. Selanjutnya, demografi sendiri sebenarnya membahas kajian ilmiah terkait jumlah, komposisi penduduk, persebaran geografis, dan bagaimana faktor tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Syarifuddin pada tahun 2020 dengan judul Tren Demografi dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan dari Jurnal Jendela Bunda, volume 8, nomor 1. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 34. Selanjutnya, Philip M. Hauser dan Dudley Duncan pada tahun 1959 mengartikan demografi sebagai ilmu yang mengkaji tentang jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk serta dalam bentuk perubahan-perubahan sekaligus sebab dari perubahan tersebut, yang biasanya muncul karena peristiwa kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas status. Kemudian Donald J. Buck pada tahun 1973 mendefinisikan bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang besaran secara statistik dan matematik, komposisi dan distribusi penduduk, dan perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang masa dengan 5 komponen demografi, yakni kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Di sini saya mengutip tulisan dari Harmadi tahun 2008 dengan judul Pengantar Demografi Modul 1, halaman 1.2 sampai 1.3. Selanjutnya, kemudian di Kelurahan Selindung Lama ini terdapat berbagai sarana prasarana, baik dari prasarana peribadatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana hiburan. Pada tahun 2019 terdapat 12 pembangunan dan sarana peribadatan, yakni 7 masjid, 5 musola, dan pada bidang sarana kesehatan terdapat 1 puskesmas, 1 rumah sakit bersalin, 1 balai pengobatan, 2 poliklinik, posyandu, dan 1 tempel praktik dokter. Selanjutnya pada bidang pendidikan terdapat 5 pembangunan meliputi 2 buah TK, 2 buah sekolah, dan 1 universitas. Kemudian pada bidang sarana hiburan tersedia 2 pembangunan, yakni 2 taman hiburan, 1 lapangan bola, dan 1 lapangan olahraga. Sejumlah sarana prasarana yang tersedia di Kelurahan Selindung Lama tentunya hal ini sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperlancar seluruh kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan ibadah, sehingga pemerintah setempat berperan penting dalam memperhatikan pembangunan sarana prasarana di Kelurahan Selindung Lama. Adapun kalimat ini saya ambil dari arsip data monografi Kelurahan Selindung Lama pada tahun 2019 dari berikut. Kemudian, kemudian mayoritas masyarakat Bangka Belitung berasal dari suku Melayu.
Sejarahnya, dahulu Pulau Bangka ini dihuni sekelompok penduduk asli yang tinggal di pedalaman yang diketahui dengan sebutan suku Luang atau suku Sekak. Pada abad ke-18, pendatang Melayu datang ke Pulau Bangka yang diperkirakan datang dari Malaka dan Riau. Kemudian para pendatang Melayu ini berbaur dengan masyarakat Bangka sehingga terbentuklah masyarakat atau suku Melayu Bangka sampai sekarang. Namun selain itu ada suku bangsa yang berdatangan ke Pulau Bangka kemudian berbaur seperti suku Melayu sebelumnya. Selain suku Buton, suku Bugis, suku Madura, ada juga suku Jawa, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan lain-lain. Akan tetapi bukan hanya itu, masih ada etnis yang tinggal di Pulau Bangka, yaitu etnis keturunan Cina atau Tionghoa. Namun demikian, mayoritas masyarakat Bangka Belitung memeluk agama Islam. Islam di Pulau Bangka sudah berkembang sejak lama semenjak datangnya suku Melayu dari Malaka dan Riau. Selain itu juga terdapat penganut agama lainnya, misalnya Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan Konghucu, yang merupakan pendatang dari Cina. Meski ada perbedaan dari setiap suku atau etnis, namun tetap saling menghargai, menghormati, tetap harmonis antar umat beragama. Di sini saya mengutip tulisan dari Trolley pada tahun 2019 dengan judul Nilai-nilai moral dalam kearifan lokal budaya Melayu Bangka dan implikasinya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling masyarakat dari Cynthia, Jurnal Hasil Penelitian Volume 4 nomor 2. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 245 sampai 247. Mayoritas agama masyarakat di Kelurahan Seni Ulama yakni beragama Islam dari Data Kependudukan Kota Pangkal Pinang berdasarkan agama dalam angka 2021 sebagai masyarakat di kelurahan ini menganut agama Islam dengan jumlah 5.911 jiwa. Selain agama Islam ada beberapa kepercayaan lainnya seperti agama Kristen berjumlah 206 jiwa, Katolik sebanyak 86 jiwa, Hindu sebanyak 4 jiwa, Buddha sebanyak 91 jiwa, dan Konghucu dengan jumlah 49 jiwa. Di sini saya mengutip dari arsip data penduduk Kota Pangkal Pinang berdasarkan agama per semester 1 tahun 2021. Adapun website resmi yang saya kutip sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kompilasi pada bab 3. Yang pertama yaitu metode merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan suatu tahapan dalam sebuah sistem yang telah direncana dengan teratur. Kalimat ini saya kutip dari Heriati tahun 2021 dengan judul Pengantar Ilmu Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 58. Selanjutnya, metode penelitian berasal dari bahasa Yunani yang artinya metode yang berarti cara atau jalan. Berhubungan dengan karya ilmiah, oleh sebab itu metode melibatkan upaya kerja, yakni upaya kerja untuk dapat menafsirkan objek yang menjadi sasaran ilmu. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Abu Bakar pada tahun 2021 dengan judul Pengantar Metodologi Penelitian yang diterbitkan dari Sukapres UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 1. Selanjutnya, metode dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan penelitian. Kalimat ini saya kutip dari Irwanto dan Said tahun 2014 dengan judul Metodologi dan Historiografi Sejarah yang dipubliskan dari Eja Publisher di Yogyakarta. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 10. Selanjutnya, metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian ini akan muncul pada saat peneliti memahami secara akurat ilmu yang meneliti itu sendiri, yakni bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan sesuai dengan kaidah keilmiahan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Purba dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Metode Penelitian Ekonomi yang diterbitkan dari penerbit Yayasan Kitab Penulis. Adapun kalimat yang saya kutip ini pada halaman 2. Selanjutnya,
Penelitian sejarah berusaha untuk membuat rekonstruksi secara objektif dan struktur, sebagaimana dilakukan dengan mengevaluasi, mengumpulkan, dan memverifikasi bukti guna mendukung bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta. Sebagaimana terdapat hubungan yang sepenuhnya utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis selepas dari potongan objek yang diteliti. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Sanusi pada tahun 2013 dengan judul Pengantar Ilmu Sejarah yang diterbitkan oleh Syekh Nurjati Press di Cirebon. Adapun kalimat yang saya kutip pada halaman 132 sampai 133. Selanjutnya, penelitian sejarah bertujuan untuk merekonstruksi kejadian di masa lampau secara objektif dan struktur, sebagaimana tujuan ini akan terlaksana apabila menggunakan metode sejarah. Menurut Gilbert, pada tahun 1957, ia mengartikan bahwa metode sejarah sebagai perangkat aturan dan prinsip yang sistematis dengan arti untuk membantu dalam mendapatkan dan mengumpulkan sumber sejarah. Penelitian yang dilakukan kritis yang menyajikan suatu sintesis dalam bentuk tulisan. Adapun kalimat ini saya kutip dari tulisan Helena pada tahun 2020 dengan judul Metode Sejarah edisi revisi 2020 yang diterbitkan oleh Satya Historika Bandung. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 1 dan 2. Selanjutnya, metode sejarah menurut Bentham pada tahun 1978, teknik dalam tahapan penelitian terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu heuristik, yaitu mencari dan menemukan sumber sejarah. Yang kedua, kritik sumber, menilai sejauh mana sumber yang didapat apakah benar akurat. Yang ketiga, interpretasi sintesis dari data yang didapatkan melalui kritik sumber atau disebut analisis sumber. Dan yang keempat, historiografi, yaitu hasil yang disajikan dalam bentuk tulisan. Misalnya kalimat ini saya kutip tulisan dari Irwanto dan Said pada tahun 2014 dengan judul Metodologi dan Historiografi Sejarah yang ditulis oleh Eja Publisher Yogyakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 11. Selanjutnya, kata heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristikan, yang artinya menemukan atau memperoleh sumber. Arti kata menemukan bukan sekedar hanya menemukan sumber, akan tetapi diutamakan upaya dalam mencari dan upaya mengumpulkan sumber setelah ditemukan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Padiatra tahun 2020 dengan judul Ilmu Sejarah, Metode, dan Praktik, yang diterbitkan oleh JSI Press, Gresik. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 120. Selanjutnya, heuristik atau pengumpulan data berkenaan dengan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah yang dimaksud ialah bahan yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Irwanto dan Sair tahun 2014 dengan judul Metodologi dan Historiografi Sejarah, diterbitkan oleh Eja Publisher Yogyakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 56. Selanjutnya, pada tahapan heuristik ini, upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber baik sumber primer ataupun sumber sekunder. Untuk mempermudah peneliti saat mengumpulkan informasi yang diperoleh, maka data yang didapat dibedakan berdasarkan sifatnya, seperti informasi yang diperoleh di lapangan melalui observasi untuk menunjang keakuratan penelitian. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Zainal dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul The Dynamic of Indonesia Lumajang Football Club in yang diterbitkan oleh Jurnal Historika volume 4 nomor 1. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 78. Selanjutnya, heuristik merupakan langkah pertama dalam penelitian sejarah guna memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Sanusi pada tahun 2013 dengan judul Pengantar Ilmu-Ilmu Sejarah yang diterbitkan oleh Syekh Nurjati Press, Cirebon. Halaman yang saya kutip yaitu halaman 137. Selanjutnya,
Ada beberapa pendapat mengenai klasifikasi sumber yang berkenaan dengan sejarah. Yang pendapat pertama yaitu sumber-sumber sejarah diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yakni sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Pendapat kedua bahwa diklasifikasikan menjadi imaterial dan material. Sebagaimana yang tergolong sumber material yang dimaksud seperti sumber tertulis dan tidak tertulis. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Herlina pada tahun 2020 dengan judul Metode Sejarah edisi revisi 2020 yang diterbitkan di Bandung dari Satya Historika. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 7. Selanjutnya, tahapan yang dilakukan adalah kritik sumber atau data informasi yang telah diperoleh untuk menguji keabsahan terkait keaslian, otentitas, dan kredibilitas dari sumber yang didapat. Kritik sumber merupakan aktualisasi dari suatu analisa terhadap sumber-sumber sejarah dengan tujuan untuk menginterpretasikan dan memahami artinya sehingga dapat dinilai secara objektif, serta menyelidiki konsistensi dan keterkaitan dari sumber-sumber data yang telah dikumpulkan berdasarkan masalah penelitian. Kalimat ini yang saya kutip dari tulisan Irwanto dan saya tahun 2014 dengan judul Metodologi dan Historiografi Sejarah dari Eja Besar Yogyakarta. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 78. Selanjutnya, dengan demikian, hal yang harus dilakukan penulis yakni memeriksa keaslian dari sumber data yang diperoleh dengan kritik ekstern dan juga menguji terkait integritas sumber yang dicari melalui kritik intern. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Abdurrahman pada tahun 2011 dengan judul Metodologi Penelitian Sejarah Islam yang diterbitkan oleh penerbit Ombak, Yogyakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 105. Selanjutnya, kritik ekstern adalah langkah yang dilakukan untuk menilai keabsahan sumber yang difokuskan pada pengujian sumber secara bentuk fisik. Kritik ekstern dilakukan untuk melihat sejauh mana keaslian dan keakuratan dari sumber yang telah dikumpulkan. Kritik ekstern sebagai pengecekan terhadap keaslian dari suatu sumber dilakukan dengan pembuktian dari kelengkapan sumber seperti nama penerbit, tanggal penerbit, sumber, font yang digunakan, apakah sesuai dengan tulisannya, tinta atau bahan kertas yang digunakan, apakah sesuai dengan jangka produksinya, dan juga apakah sumber tersebut cetakan asli atau fotokopian. Tulisan ini saya kutip dari tulisan Majid dan Wahyudi pada tahun 2014 dengan judul Ilmu Sejarah, sebuah pengantar yang diterbitkan oleh Pernada Media Group, Jakarta. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 224. Selanjutnya, kritik intern adalah tahapan yang dilakukan penulis guna untuk membandingkan sumber-sumber yang dikumpulkan serta dilakukan studi komparasi terhadap sumber-sumber lainnya yang relevan. Kritik intern lebih mengutamakan narasi pembahasan yang tercantum dari sumber sejarah yang didapat. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Irwanto dan saya tahun 2014 dengan judul Metodologi dan Historiografi Sejarah dipublikasikan dari Eja Publisher Yogyakarta. Adapun kalimat yang saya kutip ini pada halaman 80. Selanjutnya, dalam hal ini, bentuk kerja kritik intern dengan cara membandingkan kumpulan sumber-sumber yang telah didapat. Sumber tersebut berupa buku-buku atau dari hasil observasi wawancara di lapangan, dari narasumber satu dengan narasumber lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir subjektivitas dalam penulisan sejarah agar isi dari sumber yang didapat layak jika dijadikan sebagai bahan dalam penulisan skripsi. Kritik intern bekerja dalam bentuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan terkait apakah data yang diberikan akurat atau dapat dipercaya. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Herlina tahun 2020 dengan judul Metode Sejarah edisi revisi 2020 yang diterbitkan dari Satya Historika Bandung. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 52. Selanjutnya, kritik intern dilakukan untuk membandingkan suatu data yang sudah dinyatakan akurat saat kritik
eksternal. Untuk menjadikan sumber sejarah menjadi benar fakta sejarah, maka sumber atau pelaku saksi peristiwa harus yakin terhadap sumber data yang diberikan apakah data tersebut benar, otentik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sumber yang sudah dikumpulkan dan dibuktikan kebenaran asli dan otentik, maka sumber itu dapat dijadikan sebagai sumber sejarah setelah melewati tahapan kritik ekstern dan kritik internal. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Bakri dan Najma pada tahun 2020 dengan itu membangun metodologi penelitian sejarah untuk pengembangan Islamic Studies dari Academica Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 4, nomor 1, adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 45. Selanjutnya, interpretasi adalah penafsiran atau memberi makna terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi penting dilakukan agar data yang diperlukan mempunyai makna. Interpretasi dikatakan sebagai awalan dari subjektivitas sejarah. Berbagai fakta sejarah tidak bisa ditemukan dan digunakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh penulis tidak dapat langsung melihat, merasakan, dan meraba langsung objek yang bersangkutan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Sanusi pada tahun 2013 dengan judul Pengantar Ilmu Sejarah yang diterbitkan oleh Syekh Nurjati Press di Cirebon. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 69. Selanjutnya, selain itu, pada tahapan interpretasi ini juga penulis diharapkan untuk menganalisis sumber-sumber sejarah yang telah diuji keasliannya melalui kritik sumber. Penulis mengaitkan antara fakta-fakta sejarah secara terperinci sehingga fakta sejarah yang diperoleh sesuai dengan kenyataan peristiwa yang pernah terjadi. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Zainal dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul The Dynamic of Indonesia Lumajang Football Club in dengan jurnal Historica volume 4 nomor 1. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 79. Selanjutnya, menurut Kunto Wijoyo, interpretasi terdiri dari dua macam, yaitu pertama analisis, yang menguraikan fakta-fakta yang telah ditetapkan menjadi fakta sejarah. Yang kedua, sintesis adalah menggabungkan atau mengelompokkan data-data menjadi satu yang akan disimpulkan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Miftahudin tahun 2020 dengan judul Metodologi Penelitian Sejarah Lokal yang diterbitkan oleh UNY Press, Yogyakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 81. Selanjutnya, tahapan dalam penelitian yaitu historiografi. Sebagaimana proses ini dibutuhkan keahlian ide dari penulis dalam merangkai fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan atau sebagai acuan dalam merangkai kisah sejarah yang berarti. Hasil akhir dari tahapan historiografi adalah penyusunan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang telah disusun secara kronologis. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Zainal dan kawan-kawan dengan tahun 2020 dengan judul The Dynamic of Indonesia Lumajang Football Club in dari Jurnal Historica volume 4 nomor 1. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 79. Selanjutnya, pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam meninjau permasalahan yang dikaji, baik dari arah yang diperhatikan, unsur-unsur apa yang diungkapkan, dan dari arah mana cara memandang permasalahan. Hasil akhir akan berguna untuk menentukan jenis pendekatan mana yang cocok digunakan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Kartodirjo pada tahun 1992 dengan judul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 4. Selanjutnya yaitu setiap penggambaran atau deskripsi menuntut pendekatan yang memungkinkan penyaringan data yang akan diperlukan. Pendekatan multidimensional diharapkan dapat menciptakan permasalahan sejarah yang menanggapi pertanyaan mengapa dan bagaimana terjadi suatu peristiwa yang dipelajari dari metode sejarah, yakni memahami bagaimana mengkaji suatu permasalahan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Herlina pada tahun 2020 dengan judul Metode Sejarah edisi revisi 2020 yang diterbitkan oleh Satya Historika Bandung. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 107. Selanjutnya,
Dalam proses skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melaksanakan penelitian yang berorientasi pada kejadian fenomena yang dialami. Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan alami, sehingga penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian kualitatif sering dikatakan sebagai penelitian naturalistik, inquiry, atau field study. Adapun kalimat ini saya kutip dari tulisan Abdul Samad tahun 2021 dengan judul Metode Penelitian Kualitatif yang diterbitkan oleh Shakir Media Press. Adapun halaman yang saya kutip yaitu pada halaman 30. Selanjutnya, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yakni oikos dan nomos. Jika diartikan kata oikos yang berarti rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti tata aturan. Dengan demikian, maka ekonomi dalam pengertian bahasa yang berarti ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Safri tahun 2018 dengan judul Pengantar Ilmu Ekonomi yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 3. Selanjutnya, menurut P.A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu analisis yang berhubungan dengan cara individu dan masyarakat menentukan pilihan. Dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada masyarakat sebagai kebutuhan konsumsi di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Putranto dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Pengantar Ilmu Ekonomi yang diterbitkan oleh Unpam Press Tangerang. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 2. Selanjutnya, pendekatan ekonomi merupakan metode atau cara yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Himawan pada tahun 1991 dengan judul Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum dari Jurnal Hukum dan Pembangunan volume 21 nomor 5. Adapun kalimat yang saya kutip di sini pada halaman 428. Selanjutnya, sosiologi merupakan kata dasar yang berasal dari bahasa Latin yakni socius yang artinya kawan atau teman, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan. Sosiologi pada umumnya mempelajari tentang masyarakat yang meliputi gejala-gejala sosial, perubahan sosial, struktur sosial, dan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Adiba pada tahun 2017 dengan judul Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam dari Jurnal Inspirasi volume 1 nomor 1. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 4 sampai halaman 5. Selanjutnya, pendekatan sosiologi adalah metode atau pendekatan yang mengkaji tentang peristiwa sosial seperti hubungan antar masyarakat, nilai-nilai yang terkandung pada objek sosial, dan konflik yang berkaitan dengan kepentingan dan ideologi. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Kartodirjo pada tahun 1992 dengan judul Pendekatan Ilmu Ekonomi dalam Metodologi Sejarah yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 4. Selanjutnya, secara metodologis, penggunaan sosiologi dalam penelitian sejarah bertujuan untuk memahami dan makna subjektif dari perilaku sosial, bukan semata-mata menyelidik arti objektivitasnya, melainkan memfokuskan penelitian sejarah kepada pencarian arti yang dimaksud oleh tindakan individu yang berhubungan dengan peristiwa. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Abdurrahman pada tahun 2011 dengan judul Metodologi Penelitian Sejarah Islam yang diterbitkan oleh Penerbit Ombak Jakarta. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 12. Selanjutnya yaitu kompilasi pada bab 4. Itu pada tahun 2003, awal mula Ibu Maslina mendapatkan bantuan dari dana Dinas Perindustrian untuk membuat koperasi sebagai sarana menampung para perajin tenun binaannya yang saat itu masih berjumlah 25 orang. Beliau juga mendapat bantuan dana yang dimanfaatkan untuk membangun sebuah toko tenun di samping rumahnya dan sebuah bengkel kerja. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Rohana pada tahun 2009
dengan judul Kain Jual Bangka yang diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta. Adapun kalimat yang saya kutip di sini pada halaman 17 dan 18. Selanjutnya, kemudian hmm, kemudian untuk bahan dan alat produksi ini saya kutip dari tulisan Loana pada tahun 2009 dengan judul Kain Jual Bangka yang diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun kalimat yang saya kutip sebagai berikut. Kemudian manusia hidup tidak akan terlepas dari manusia lain, oleh sebab itu perlu terjalin interaksi sosial sehingga terbentuklah kehidupan sosial di masyarakat. Karena kehidupan sosial di masyarakat berarti tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang membutuhkan orang lain. Kalimat ini saya kutip dari tulisan IPADA tahun 2014 dengan judul Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Pembuat Batu Bata di Desa Rejosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal tahun 2004 sampai tahun 2013. Skripsi dari Universitas Negeri Semarang. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 44. Selanjutnya, terbentuknya proses interaksi tersebut terjalin karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui proses interaksi inilah terbentuknya pola masyarakat, sehingga proses mengakibatkan munculnya pengaruh timbul balik antar manusia. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Raho tahun 2016 dengan judul Sosiologi yang diterbitkan oleh penerbit Ledalero Maumere. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 63. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial perajin tenun kain jual di Kelurahan Sindung Lama merupakan masyarakat yang terjalin harmonis. Hubungan antara perajin jual terlihat jelas dengan keharmonisan dalam bentuk kerjasama yang mereka lakukan. Bahkan beberapa perajin memiliki hubungan darah. Hal ini disebabkan pembuatan kerajinan ini dilakukan secara turun-temurun oleh anggota keluarga. Adapun kalimat ini saya kutip dari tulisan Patampang dan Pasoloan pada tahun 2019 dengan judul Kehidupan Sosial Ekonomi Perajin Kasur Bantal di Desa Dalapa, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dari Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, volume 16, nomor 2. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 141. Selanjutnya, untuk interaksi perajin di Kelurahan Sindung Lama terbagi menjadi 3, yakni perajin, tengkulak, dan pekungan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Suryani dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Kehidupan Sosial Ekonomi Perajin di Desa Tanjung Atau, Kecamatan Batu tahun 2007 hingga tahun 2018 dari Jurnal Agastia, volume 12, nomor 2. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 174. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi ekonomi perajin tenun kencur di Kelurahan Sindung Lama, maka dalam pembahasan ini perlu fokus pada usaha tenun kencur Mas Dina sebagai perajin kencur melalui beberapa aspek ekonomi seperti modal pembuatan kencur, sistem upah perajin, sistem pemasaran, dan tingkat pendapatan perajin. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Arum dan Hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Keluarga Pengrajin Batu Bata dari Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial, volume 20, nomor 1. Adapun halaman yang saya kutip yaitu halaman 122.
Selanjutnya, dalam hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang merupakan ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan kehidupan manusia melalui sumber ekonomi yang ada berdasarkan prinsip ekonomi. Dengan adanya ilmu ekonomi sebagai dasar atas perkembangan dan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia baik nilai pendapatan maupun penghasilan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Suryani dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Kehidupan Sosial Ekonomi Pengrajin di Desa Tanjung Atap, Kecamatan Batu, tahun 2007 hingga tahun 2018 dari Jurnal Gesia volume 12 nomor 2. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu halaman 175. Selanjutnya, untuk memulai suatu usaha pada awalnya tentu harus memiliki modal yang cukup agar bisnis dijalankan sesuai dengan target yang diharapkan. Modal merupakan bagian komponen yang tidak terlepas dipisahkan dalam menjalankan usaha, investasi, dan macam aktivitas yang tujuannya untuk dapat memperoleh sebuah keuntungan. Kalimat ini saya kutip dari tulisan Sukocho dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro untuk Memperoleh Profitabilitas dari Jurnal Administrasi Bisnis volume 22 nomor 1. Adapun kalimat yang saya kutip yaitu pada halaman 1. Baiklah, mungkin itu saja kompilasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan stopnya. Stop ya. Aku stop belum? Belum. End dulu. Ini belum.